Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bongkar salah satu pertanyaan paling mendasar yang pernah ada. Apakah kita sendirian di alam semesta? Materi yang kita bahas hari ini, yang sebagian besar dari buku astrofisikawan Adam Frank, menunjukkan kalau ini tuh bukan pertanyaan baru. Ini perdebatan ribuan tahun, tapi bedanya, sekarang kita mungkin benar-benar bisa menjawabnya. Misi kita kali ini adalah memetakan perjalanan ide ini, memisahkan sains yang serius dari hiruk-pikuk soal UFO, dan memahami kenapa sekarang ini momen yang paling mendebarkan. Betul, betul. Dan pemisahan itu penting banget. Karena kalau kita lihat sumber-sumbernya, pencarian ini sebetulnya punya dua cerita yang jalan barengan. Kayak dua kereta di rel yang beda. Di satu sisi, ada astrobiologi sains yang benar-benar mencari kehidupan di luar sana, pakai metode ilmiah. Di sisi lain, ada fenomena budaya soal UFO, atau yang sekarang sering disebut UAP. Ini lebih banyak urusannya sama militer, kerahasiaan, dan fiksi ilmiah. Keduanya ini sering banget dicampur adukan. Oke, jadi dua jalur yang sering bersilangan, tapi sebetulnya sangat berbeda ya. Mari kita mulai dari jalur yang paling tua. Jauh sebelum ada teleskop atau roket, pertanyaan ini kan urusan para filsuf. Ternyata di Yunani kuno pun sudah ada dua kubu ya. Betul. Dan ini bukan perdebatan kecil-kecilan. Di satu sudut kita punya, bisa dibilang kubu pesimis alien, Aristoteles. Pandangannya itu kuat sekali dan berpengaruh hampir 2000 tahun. Baginya, bumi itu spesial, unik, pusat dari segalanya. Jadi dengan logika kayak gitu, yang nggak ada ruang buat dunia lain, mustahil. Jadi menurut Aristoteles kita ini satu-satunya pertunjukan di kota kosmik ini. Tapi kayaknya nggak semua orang setuju ya. Jauh dari itu. Di sudut lain ada para optimis alien, kaum atomis, kayak Epicurus. Pandangan mereka ini luar biasa modern. Mereka percaya kalau semua yang ada di alam semesta, kita, batu, bintang, itu terbuat dari partikel kecil tak terlihat yang namanya atom. Tunggu, jadi kalau atom ada di mana-mana dan jumlahnya tak terbatas, berarti secara logika, Tepat, seharusnya ada dunia-dunia lain yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa mungkin mirip bumi, lengkap dengan makhluk hidupnya, gitu. Epicurus bahkan pernah nulis, intinya, aneh banget kalau kita mikir cuma dunia kecil kita ini yang ada kehidupannya di alam semesta yang luas ini. Radikal sekali pemikiran itu. dan perdebatan ini tidak selalu berakhir damai. Sumber kita menyoroti kisah Giordano Bruno yang tragis. Ini bukan lagi sekedar adu argumen, tapi sudah soal hidup dan mati. Sangat. Bruno itu seorang biarawan di abad ke-16 yang, dia sepenuhnya mengadopsi ide kaum atomis. Dia keliling Eropa, bilang kalau bintang-bintang itu matahari lain, dan matahari lain itu punya planetnya sendiri, dan planet itu mungkin punya kehidupan juga. Nah, bagi gereja saat itu, yang masih pegang pandangan Aristoteles, ide ini bahaya sekali. Bid'ah. Dan akibatnya, dia ditangkap, diadili bertahun-tahun, dan akhirnya di tahun 1600 dibakar hidup-hidup di Roma. Hanya karena percaya kemungkinan adanya dunia lain. Ini menunjukkan betapa kuatnya pertanyaan ini ya. Poin kuncinya di sini adalah, selama ribuan tahun, semua ini cuma spekulasi. Gak ada data, gak ada bukti, semuanya cuma argumen filosofis. Momen perubahannya baru terjadi di abad ke-20 setelah Perang Dunia II. Tiba-tiba, kita punya teknologi yang mengubah segalanya. Roket, teleskop radio, dan bom atom. Bom atom bikin kita mikir, kalau kita bisa begini, peradaban lain yang lebih maju bisa apa? Nah, disinilah sains mulai mengambil alih. Dan semuanya dimulai bukan di lab canggih, tapi dari pertanyaan iseng waktu makan siang. Kita semua pernah dengar soal paradoks Fermi kan? Tapi yang sering lupa adalah konteksnya. Gimana pertanyaan sesimpel, di mana semua orang, bisa jadi fondasi penelitian? Benar sekali. Ceritanya kan fisikawan Enrico Fermi lagi makan siang sama koleganya di Los Alamos tahun 1950. Mereka lagi ngobrolin soal penampakan UFO yang lagi rame. Terus di tengah obrolan, Fermi tiba-tiba nyeletuk, tapi di mana semua orang? Pertanyaan simpel itu langsung kena ke jantung masalahnya. Apa sebenarnya inti dari paradoks itu? Intinya begini, galaksi kita ini tua banget, sekitar 13 miliar tahun. Ada ratusan miliar bintang, kalaupun cuma sebagian kecil aja yang punya planet layak huni, dan sebagian kecil lagi dari situ menghasilkan peradaban teknologi, seharusnya udah ada jutaan peradaban.
Beberapa bahkan jutaan tahun lebih maju dari kita. Harusnya satu peradaban aja udah cukup waktu buat menjelajahi seluruh galaksi. Tapi nyatanya, kita lihat ke langit, nggak ada apa-apa. Sepi. Keheningan kosmik inilah paradoksnya. Keheningan yang aneh ya. Pertanyaan Fermi itu mengubah perdebatan. Dari apakah alien ada, jadi kalau ada, kok kita nggak lihat buktinya? Dan alat ilmiah pertama yang diciptakan buat mecahin keheningan itu adalah persamaan Drake. Ini dirumuskan oleh astronom muda Frank Drake tahun 1961. Penting buat kita pahamin, tujuan Drake itu bukan buat dapet angka pasti. Jadi bukan kayak rumus matematika yang jawabannya harus akurat gitu ya? Tepat, anggap aja persamaan Drake ini kayak agenda rapat. Dia mecah satu pertanyaan besar yang mustahil dijawab, berapa banyak peradaban yang bisa kita ajak ngobrol, jadi 7 pertanyaan yang lebih kecil. Mulai dari jumlah bintang, berapa persen yang punya planet, berapa persen yang di zona layak huni, terus sampai ke faktor yang paling misterius, L. Berapa lama sebuah peradaban bisa bertahan sebelum hancur? Faktor L itu kayaknya lebih mirip pertanyaan buat filsuf ya, bukan astronom. Rasanya kayak tebakan liar. Kalau satu faktor aja nggak kita tahu, bukannya itu bikin seluruh persamaan jadi spekulasi juga? Anda benar, itu kritik yang valid. Tapi disitulah jeniusnya Drake. Tujuannya itu untuk mengubah satu pertanyaan mustahil jadi serangkaian pertanyaan kecil yang bisa dijawab oleh sains, satu persatu. Dan coba lihat kemajuannya. Waktu Drake nulis persamaan itu, kita cuma tahu satu faktor, jumlah bintang. Sekarang, kita tahu hampir semua bintang punya planet, dan sekitar 1 dari 5 bintang punya planet kayak bumi di zona layak huni. Kita udah ngisi 2 keping puzzle lagi. Dari kerangka teori ini lahirlah aksi nyata pertama. Kisah Project Ozma. Ini Frank Drake lagi kan? Rasanya dia ini bapak dari semua ini. Dia memang pionirnya. Tahun 1960, setahun sebelum bikin persamaannya, Drake yang masih muda diam-diam pakai teleskop radio raksasa di Green Bank. Diarahkan ke 2 bintang mirip matahari, Tau Ceti dan Epsilon Eridani. Selama beberapa minggu, dia nguping. Mencoba menangkap sinyal radio teratur, sebuah tanda halo dari peradaban lain. Dan apa yang dia temukan? Nggak ada apa-apa. Tapi itu nggak penting. Yang penting adalah, untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita berhenti cuma berdebat dan mulai benar-benar mencari. Itu lompatan besar. Oke, jadi di satu sisi, sains mulai bergerak dengan tenang dan sistematis. Tapi di rel kereta sebelahnya, seperti yang Anda bilang tadi, terjadi ledakan budaya, fenomena UFO. Tepat. Pada saat yang hampir bersamaan, dunia lagi demam piring terbang. Dan istilah itu sendiri, menurut sumber kita, lahir dari salah paham. Tahun 1947, pilot Kenneth Arnold lihat 9 objek aneh. Dia deskripsikan gerakannya kayak piringan kalau dilempar di atas air. Dia nggak pernah bilang bentuknya piring. Tapi media suka judul yang menarik. Persis. Sebuah koran bikin berita utama. Piring terbang supersonik terlihat. Dan istilah itu langsung nempel. Tiba-tiba, semua orang lihat piring terbang. Ribuan laporan masuk. Dan hanya beberapa minggu setelah itu, terjadilah insiden yang jadi legenda. Roswell. Roswell. Ini contoh sempurna dari kebingungan yang Anda sebutkan tadi. Awalnya militer bilang nemu piring terbang, lalu bilang itu cuma balon cuaca. Mana yang benar? Ternyata nggak ada yang benar, keduanya bohong. Puluhan tahun kemudian, pemerintah AS akhirnya ngaku apa yang sebenarnya jatuh di Roswell, sebuah perangkat dari Project Mogul. Itu proyek super rahasia buat memata-matai uji coba bom atom Soviet pakai balon ketinggian tinggi. Jadi memang ada yang ditutup-tutupi, tapi rahasia militer, bukan alien. Jadi kita punya campuran dari penampakan tulus, hoax, kerahasiaan militer, dan media yang sensasional, resep sempurna untuk kekacauan. Dan kekacauan itu menciptakan apa yang disebut sebagai faktor cekikikan, atau giggle factor. Tiba-tiba, setiap obrolan serius tentang kehidupan di luar bumi langsung diasosiasikan dengan, topi kertas timah, konspirasi, dan manusia hijau kecil. Jadi bahan tertawaan. Saya bisa bayangin frustrasinya. Anda astronom mau minta dana buat proyek radio canggih, tapi yang didengar politisi cuma nyari alien. Dampaknya sangat nyata. Di tahun 1978, Senator AS William Proxmire memberikan Golden Fleece Award, penghargaan satire buat pemborosan uang negara, ke NASA karena mendanai penelitian SETI.
Dia ngejek NASA di depan publik, bilang uang pajak dipakai buat nyari makhluk fiksi. Akibatnya, pendanaan pemerintah untuk SETI di AS itu mati suri puluhan tahun. Poin kuncinya di sini bukan soal UFO itu konyol atau enggak ya, tapi bagaimana sebuah fenomena budaya bisa secara aktif menggelincirkan kemajuan ilmiah yang sah selama puluhan tahun. Tepat sekali. Stigma itu bikin ilmuwan yang serius harus berjuang mati-matian, padahal kerjaan mereka nggak ada hubungannya sama piring terbang yang jatuh di Roswell. Oke, jadi kita punya dua cerita yang saling tabrakan. Sains yang serius mencari, tapi di sisi lain ada heboh piring terbang yang bikin semuanya jadi bahan tertawaan. Gimana sains akhirnya bisa keluar dari bayang-bayang ini? Apa yang berubah? Satu kata, eksoplanet. Selama puluhan tahun, bahkan pas Frank Drake nyari, kita nggak tahu pasti ada planet lain di luar tata surya kita atau enggak. Itu masih spekulasi. Lalu, pertengahan 90-an, penemuan pertama dikonfirmasi. Dan setelah itu, bendungannya jebol. Berkat teleskop kayak Kepler, sekarang kita tahu ada ribuan eksoplanet. Alam semesta ternyata penuh dengan properti kosmik. Ini mengubah segalanya. Kita nggak lagi nembak dalam gelap, kita sekarang punya peta. Tahu kemana harus mengarahkan teleskop. Tepat. Dan ini membawa kita ke era baru, dengan metode yang jauh lebih canggih. Sekarang kita aktif mencari apa yang disebut biosignature, tanda hayati. Tanda hayati. Jadi bukan cuma nyari peradaban cerdas, tapi kehidupan dalam bentuk apapun, bahkan bakteri atau tanaman. Yang paling klasik itu oksigen. Hampir semua oksigen di atmosfer bumi yang Anda hirup sekarang ini kan diproduksi oleh kehidupan. Fotosintesis. Oksigen itu gas yang reaktif, jadi kalau nggak terus-terusan diproduksi, dia bakal cepat hilang. Jadi kalau kita nemu planet berbatu di zona layak hidup dengan atmosfer kaya oksigen, Itu petunjuk yang sangat kuat bahwa ada sesuatu yang bernapas di sana. Tapi gimana caranya kita bisa tahu kandungan atmosfer planet yang jaraknya triliunan kilometer? Kedengarannya kayak fiksi ilmiah. kedengarannya begitu, tapi kita sudah melakukannya dengan teleskop James Webb. Bayangkan planet melintas di depan bintangnya dari sudut pandang kita. Sebagian kecil cahaya bintang itu akan lewat atmosfer tipis planet itu. Dengan menganalisis spektrum cahaya itu, kita bisa tahu komposisi kimianya, kayak sidik jari kimia dari atmosfer planet itu. Selain tanda hayati, ada juga technosignature, tanda teknologi. Ini kedengarannya lebih mirip SETI yang asli. Betul, ini evolusi dari SETI. Tapi kita nggak cuma nyari sinyal radio, kita cari bukti lain dari teknologi. Dan salah satu contoh paling cerdas dari sumber kita adalah polusi industri. Jadi kita pada dasarnya mencari alien dari jejak sampah mereka. Itu jenius sekaligus sedikit ironis ya. Sangat. Ambil contoh senyawa kayak CFC, klorofluorokarbon, yang dulu di kulkas sama kaleng semprot. Senyawa ini sangat gak alami, harus dibuat di pabrik. Kalau kita deteksi CFC di atmosfer planet lain, itu bukti yang kuat banget ada peradaban industri di sana. Wow, yang menarik di sini adalah kita nggak perlu nunggu mereka menghubungi kita. Kita bisa jadi detektif kosmik. Kita bisa mengendus atmosfer mereka dari jauh buat nyari jejak polusi, atau mungkin nyari lampu kota di sisi malam planet, atau bahkan kilatan panel surya raksasa. Dan itulah perubahan fundamentalnya. Pencarian ini sudah jadi proaktif. Kita nggak lagi cuma menanti, kita berburu petunjuk. Jadi kalau kita rangkum, kita sudah menempuh perjalanan yang luar biasa ya. Dari perdebatan filosofis di Yunani, lewat pengorbanan tragis kayak Giordano Bruno, lahirnya kerangka ilmiah dengan paradoks Fermi dan persamaan Drake, sempat terhambat oleh hiruk-pikuk UFO, dan sekarang kita di era penemuan eksoplanet, era yang memungkinkan kita mencari tanda hayati dan tanda teknologi secara langsung. Pencarian sudah bergeser dari apakah mereka mengunjungi kita, menjadi gimana kita bisa menemukan mereka di rumah mereka sendiri. Sebuah pergeseran yang monumental. Dan saat kita berdiri di ambang penemuan ini, mungkin ada baiknya kita merenungkan satu hal. Mari kita tinggalkan Anda dengan satu pemikiran ini. Semua perhitungan probabilitas menunjukkan bahwa kalau kita menemukan peradaban lain, kemungkinan besar mereka nggak akan seumuran dengan kita. Mengingat usia galaksi, mereka bisa jadi ribuan, jutaan, atau bahkan miliaran tahun lebih tua. Peradaban yang 1 juta tahun lebih tua, sulit sekali membayangkannya. Teknologi kita sendiri baru berumur 100-an tahun. Coba bayangkan sejenak, seperti apa peradaban yang umurnya 1.000.000 tahun itu? Apakah mereka masih biologis kayak kita? Atau sudah jadi mesin? Atau energi murni? Apa tujuan mereka? Apa yang jadi perhatian mereka?
Mungkin pertanyaan terbesarnya bukanlah apakah kita sendirian, tetapi apa yang akan terjadi pada kita jika kita berhasil bertahan cukup lama.